Satreskrim Polres Purwakarta mengungkap misteri kematian tragis Dina Oktaviani yang berusia 21 tahun, pegawai minimarket yang jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 lalu. Polisi menetapkan Herianto, selaku rekan kerja korban, sebagai tersangka utama kasus Rajapati keji tersebut. Pada Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025, Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saepul menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan tindak pidana ini dilakukan di wilayah hukum Polres Purwakarta, tepatnya di rumah pelaku dan di kawasan kilometer 72A Tol Cipularang. Ia menyebut, Herianto diduga memiliki ketertarikan seksual terhadap korban, sehingga ketika berada di rumahnya yang saat itu kosong, pelaku melakukan penganiayaan dan ruda paksa hingga korban tak berdaya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan membungkus jasad Dina menggunakan dus, lemari, dan lakban kemudian membuangnya ke sungai di Jembatan Merah, wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jasad korban kemudian hanyut hingga ditemukan di wilayah Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain membuang jasad korban, pelaku juga sempat membakar sejumlah barang milik korban untuk menghilangkan bukti dan menjual beberapa barang berharga, seperti sepeda motor, perhiasan, serta barang pribadi korban lainnya. Namun dari hasil olah TKP, pihak kepolisian berhasil menemukan dan menetapkan sejumlah barang sebagai alat bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf J UU RI nomor 12 tahun 2002 tentang kekerasan seksual dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, kami menemukan motif yang dilakukan oleh tersangka tersebut, yaitu adalah hasrat seksual terhadap korban yang tertarik dengan korban. Dan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban, yaitu dengan melakukan penganiayaan dan juga meruda paksa terhadap korban setelah korban tidak berdaya. Dengan adanya hal tersebut, kondisi daripada TKP pada saat itu adalah merupakan rumah yang ditinggali oleh tersangka itu dalam keadaan kosong. Dikarenakan keluarga daripada tersangka ada acara di keluarganya di tempat yang lain. Dengan adanya hal tersebut, korban membungkus dengan dus bekas lemari hasil pembelian daripada daripada tersangka yang digunakan untuk membungkus dan dilakban hingga korban sudah terbungkus rapi, kemudian dibuang di sungai Jembatan Merah ya, di wilayah hukum Polres Purwakarta hingga terbawa arus sampai ke daerah Karawang. Kemudian pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka hasil penyidikan berdasarkan fakta-fakta dan juga alat bukti terhadap tersangka kami terapkan pasal 340 KUH pidana, junto pasal 6 huruf B, junto pasal 15 ayat 1 huruf J Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang kekerasan seksual dan atau pasal 338 KUH pidana dan atau pasal 365 KUH pidana dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman terhadap tersangka yaitu minimum 20 tahun dan maksimum hukuman mati.